Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kenapa saya salam olahraga? Karena kita akan membahas satu informasi, satu cerita, fakta yang mana ini ada kaitannya dengan olahraga. Seorang mu'alaf dari Inggris yang tidak sengaja menemukan Al-Quran di dalam stadion Old Trafford. Tahu ya Old Trafford ya? Itu bagi fans Manchester United pasti tahu. Jadi yang bernama Yusuf Owak. Jadi Yusuf Owak ini menjadi mu'alaf setelah menemukan Al-Quran di stadion Old Trafford Manchester United. Nah, perlu diketahui bagi para teman-teman semua, para sahabat, sekitar 5.000 warga Inggris setiap tahun itu dilaporkan memeluk agama Islam. Salah satu yang menerima hidayah ini adalah laki-laki yang bernama Yusuf Owak. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ceritanya, sini saya ceritain. Perjalanannya masuk Islam bermula dari penemuan kitab suci Al-Quran di dalam stadion milik salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, yaitu Manchester United di Old Trafford. Semuanya berawal pada tahun 2007 ketika saya menemukan mushaf Al-Quran di dalam stadion. Aneh kan? Ada Al-Quran di dalam stadion? Kata Yusuf. Kisah perjalanannya masuk Islam ia bagikan dalam acara buka puasa bersama di Masjid Indonesian Islamic Center, Neasden, London Utara. Di tahun itu ia menyebut memang bekerja untuk klub tersebut. Ia mengungkapkan Al-Quran yang ia temukan itu sedikit kotor. Ia pun membersihkannya dan membawanya pulang ke rumah. Mengetahui ada Al-Quran di rumah, pasangan Yusuf marah-marah dan mengancam akan membuangnya ke tempat sampah. Menghadapi pertentangan itu, Yusuf mengatakan Al-Quran ini tidak boleh dibuang. Lalu pasangannya pun menjawab, "Kamu bukan muslim. Mengapa kamu bersikap seperti ini?" Kemudian Yusuf kukuh dengan keputusannya dan akhirnya mushaf itu tidak jadi dibuang. Yusuf mengatakan tidak habis mengerti mengapa ia membela mushaf Al-Quran. Padahal saat itu ia belum masuk Islam. Selain penemuan Al-Quran di Old Trafford, ada peristiwa lain yang membuatnya makin mantap memeluk Islam. Peristiwa ini terjadi di Ibiza, Spanyol saat berlibur bersama kawan-kawannya. Di Ibiza, Yusuf dan kawan-kawannya menuju klub malam bernama Eden yang bangunannya mirip sekali dengan masjid, lengkap dengan kubah dan menara. Ada perasaan aneh yang membuat dirinya tak ingin masuk ke klub malam ini. Penolakan Yusuf memicu cekcok dengan kawan-kawan yang lainnya. Tetapi ia tetap kukuh dengan pendiriannya untuk tidak masuk ke dalam klub tersebut. Dari dua peristiwa ini, keinginannya untuk masuk Islam pun makin lama makin besar. Ia mencoba memperdalam pengetahuan tentang Islam, salah satunya dengan menjalin persahabatan dengan seorang muslim. Dari situ, mereka saling bertukar pikiran dan Yusuf merasa sang sahabat bisa menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam. Keraguannya tentang Islam hilang dan ia semakin mantap untuk masuk Islam. Yusuf yang berasal dari keluarga Kristen bertanya ke beberapa orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Ia juga bertanya ke pendeta tentang agama, proses yang ia sebut sebagai due diligence atau uji tuntas. Keputusannya untuk masuk Islam makin mantap ketika ia bertemu seorang muslim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Seperti penjelasan Islam soal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbagai pertanyaan soal Islam terjawab, ia merasa yakin untuk masuk Islam. Pada suatu hari di tahun 2015, Yusuf menghubungi masjid di dekat ia tinggal dan mengucapkan kalimat syahadat. Setelah bersyahadat, Yusuf menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. So I go back now, as I said, I've been Muslim nearly now for 8 years, alhamdulillah.
So I came from a Christian background where my parents would weekly go to a Christian church, and this was once a church and now, alhamdulillah, a masjid. I want to take you back. I remember I was once working for a famous football club called Manchester United Football Club. So I was working there, and when I was working there, I actually came across something which was very ajib. Ajib means very weird, very strange. And I found a Quran, which was inside the football ground, not outside, inside. And it was surrounded by all these football people, people that love football, people that are drinking alcohol, people that are having a good time going out to see their favorite fans, their favorite football team. And I decided to pick it up. It was a bit dirty, so I decided to wash it. When I took it home, I laid it on my bedside table, I had a shower, I went to make something to eat. At that time, I had a partner. I started hearing my partner screaming in the next room. And I thought, what is going on here? So I ran into the next room, and she was holding the Quran up very high. And she was saying words like, this book, this does not have to be in our house. If this book is going to be here, I'm going to put this in the bin. A'udhu billah. I was not even Muslim. I was nowhere even near enough to being Muslim at the time. My words in repel, and I don't know what happened. It was naturally my fitrah. So I said such words like, if you put that in the bin, I will put you in the bin first before that touches the bin. Great. And she said to me, you're not even Muslim. I said to her, how dare you? Out of ignorance, you haven't even opened up one verse of this book to understand what it means or contemplate, to do tadabbur. But yet, she was so furious that this book was in our house, and yet I was not even Muslim. Alhamdulillah, the book stayed, and it stayed right where it should be. There was no moving, and I was not willing to move it, even though I was not Muslim. Fast forward a few years later now, I have managed to keep friendships with people from my school. And we decided at the time to go and take a trip to a place called Ibiza. There's this place today which is called El Eden, paradise. When I looked at this place, it was actually a mosque which has now turned into a nightclub. I was not even Muslim, and I remember just looking, saying Ajib. Well, not Ajib, but I was thinking, I'm not going into this place for, this is not for me. Something just kicked inside of me and I said, I'm not going to go in. I decided to turn away, and the people I was with at that time, they said such words like my partner, you are not even Muslim. Why do you care about such a place? And yet again, I defended Islam, not even being Muslim, but my fitrah was there, and it was slowly coming about, getting stronger and stronger from the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Fast forward a few years later now, I have come across some people who have then took their shahada. But I was also doing my due diligence at the same time. Whereas I had been going to churches, I used to question the priests and say, tell me about heaven and hell. These are the type of steps I was taking to coming towards Islam. I said, how do I become a Muslim? He then decided to say, all you need to do is take the shahada. I said, so how do I take the shahada? He said, just come to the local masjid and take your shahada. I then went to the masjid and I took my shahada. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. One more. Allahu Akbar. And it's not easy. And for the sisters, I honestly take my hat off to you lot, because what you go through is a lot more than what the brothers go through. My word of advice as a revert coming to Islam, be patient, be steadfast, try to honor those who have honored you, and try to give as much time to the Book of Allah, because you will then. Dari sini, Yusuf mulai transisi untuk menjadi Muslim. Dimulai dari meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dibolehkan oleh Islam, hingga memanjangkan jambang dan selalu mengusahakan diri sholat di masjid. Jujur saja, transisi ini tidak mudah. Saya juga tahu bagi perempuan yang ingin masuk Islam, transisinya lebih sulit. Saran saya, tabah dan teguh pendirian. Perempuan yang ingin masuk Islam memerlukan kekuatan yang lebih besar, kata Yusuf. Yang juga membantunya masuk Islam adalah kelompok pengajian di London yang bernama Steps to Allah, yang dibina oleh Muhammad Hilal, yang juga
adalah keturunan pendiri organisasi Muhammadiyah di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelompok pengajian ini antara lain memfokuskan pada upaya membantu warga Inggris yang memutuskan untuk masuk Islam. Yusuf Ok adalah gambaran satu dari sekian banyak warga Inggris yang masuk Islam. Jumlahnya menurut data pada tahun 2019 sekitar 80.000 orang. Di Inggris rata-rata 5.000 warga memeluk Islam setiap tahunnya, kata Adim Yunis, pendiri organisasi bantuan kemanusiaan Penny Appeal. Kemudian di Inggris sendiri, Islam mengalami pertumbuhan pesat. Menurut sensus terbaru yang diselenggarakan pada tahun 2021, hasil sensus menunjukkan jumlah warga muslim di Inggris mencapai 3,9 juta atau 6,5% dari total populasi yang ada di Inggris. Pada sensus 2011, proporsi warga muslim adalah 4,9%. Kemudian dalam satu dekade, jumlah warga muslim di Inggris naik 1,2 juta orang. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah penduduk Kristen turun dari 59,3% menjadi 46,2% atau sekitar 27,5 juta orang. Dan ini masih merupakan agama terbesar di Inggris. Mereka yang menyatakan diri tidak beragama sekitar 22,2 juta atau 37,2% dari total populasi. Pemeluk Hindu sekitar 1 juta orang, Sikh 524.000 orang, Buddha 273.000 orang, dan Yahudi 270.000 orang. Di negara ini kurang lebih 5.000 orang masuk Islam setiap tahunnya dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah sahabat, Yusuf Ok ini adalah salah satu ya tadi dikatakan oleh saya dari 5.000. Begitu pesatnya pertumbuhan kaum muslimin di dunia. Bahkan sebenarnya di Inggris ini adalah salah satu atau negara yang memang dia memiliki yang namanya wilayah Roma. Yang mana wilayah Roma ini adalah pusat daripada Katolik yang ada di seluruh dunia yang dipimpin oleh Paus yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan September ini. Jadi kita tidak perlu takut kedatangan Paus datang ke Indonesia. Pasti ya, kalau dikatakan adanya misi perdamaian, pasti. Tapi di balik misi perdamaian itu pasti ada misi kristenisasi atau katolikisasi. Yang mana mungkin ia akan mengumpulkan para misionaris-misionaris untuk diajak ketemuan misalnya. Ini mungkin ya. Karena memang setiap agama itu pasti akan mendakwahkan ajarannya. Nah, jadi kita jangan takut untuk itu karena kita bisa lihat data bahwa pertumbuhan Islam di dunia itu semakin bagus dan semakin meningkat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat dan giat lagi untuk memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit kampung pesantren.
1 bulan sudah ada 5 yang robek. Karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya. Jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.